Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, operasi pasar minyak murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Gor Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, batal digelar pada Kamis 10 Maret 2022. Pembatalan tersebut dikarenakan warga yang datang sangat banyak. Ribuan emak-emak ini telah antri di depan Gor Megang ini sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng murah. Namun setelah berjam-jam antri, bahkan jumlahnya semakin ramai, mereka kecewa karena operasi pasar minyak murah batal digelar dengan alasan keamanan. Pihak Disperindak bersama polisi langsung mengumumkan pelaksanaan minyak goreng batal. Spontan emak-emak ini langsung meluapkan kekecewaan dengan meneriaki petugas. Kekecewaan emak-emak ini bukan tanpa alasan, sebab banyak emak-emak yang meninggalkan pekerjaannya. Bahkan beberapa di antaranya ada ibu hamil membawa balita demi berharap bisa mendapat minyak goreng. Mas Turo, salah satu ibu hamil, mengaku cukup kecewa. Pasalnya ia sudah mengantri 2 jam lebih namun tiba-tiba dibatalkan oleh petugas. Ia menyampaikan semua minyak goreng di Lubuk Linggau habis, terutama di pasar dan toko tidak ada yang jualan sama sekali. Bahkan suaminya sudah 2 hari ini keliling mencari minyak goreng. Terpisah, Wakapolres Lubuk Linggau Kompol Muda Perlaungan Nasution SHMH saat membubarkan massa menyampaikan penundaan dilakukan karena kondisinya tidak memungkinkan lagi. Berita kedua, pemerintah Indonesia tampaknya kini sudah bersiap untuk menuju aktivitas normal dari pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dari pelonggaran sejumlah aturan, seperti mencabut aturan berjarak dalam sholat, serta saat naik kereta. Majelis Ulama Indonesia kini memberikan pelonggaran saat masyarakat beribadah sholat di masjid. Jemaah diperbolehkan merapatkan kembali syafnya alias tidak berjarak. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh menyebut pelonggaran ini sebagai tindak lanjut kondisi pandemi yang sudah melandai. Selain itu, Niam mengatakan aktivitas pengajian di masjid dan perkantoran juga dapat kembali dilaksanakan. Adanya pelonggaran ini diharapkan bisa mengoptimalkan kembali umat Islam dalam menunaikan ibadah. Tak hanya itu, pelonggaran juga terlihat dari sektor transportasi publik. Mulai 9 Maret 2022, kereta rel listrik mencabut aturan berjarak di kursi penumpang. Berita ketiga, aksi mobil pribadi yang memakai lampu rotator seperti kendaraan aparat kepolisian kembali terekam dan videonya viral di media sosial. Dilansir dari Instagram @depok24jam pada 10 Maret 2022, Toyota Fortuner milik artis Daus Mini kedapatan dipasangi lampu strobo atau rotator saat melaju di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Menanggapi hal ini, Kasat Lantas Polres Metro Depok AKBP Joni Eka Putra mengatakan pengemudi mobil Daus Mini ditindak karena melanggar aturan lalu lintas. Joni mengatakan rotator dan sirine hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan. Sedangkan mobil pribadi bukan termasuk kategori kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan. Berita keempat, diduga tidak kuat menahan berat truk jembatan di Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Situbondo ambrol pada Kamis 10 Maret 2022. Jembatan yang menghubungkan 2 desa yakni Desa Gunung Putri dan Desa Gunung Malang itu ambrol karena diduga tidak kuat menahan beban truk dengan nomor polisi P9904UE bermuatan kayu sengon yang dikemudikan oleh Samsul. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ambruknya jembatan yang menghubungkan 2 desa itu. BPBD Situbondo Zainul Arifin membenarkan ambrolnya jembatan itu. Menurutnya jembatan ambruk pada saat dilewati truk yang membawa kayu sengon dari Desa Gunung Putri. Pada saat turunan dan melewati jembatan, tiba-tiba ban belakangnya ambles dan terperosok karena fondasi jembatan sepanjang 8 meter dengan lebar 6 meter ambrol. Akibat ambruknya jembatan itu, kata Zainul, akses jalan penghubung 2 desa menjadi terganggu karena kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melewati jembatan. Untuk menarik truk yang terperosok tersebut, anggota Lantas Polres Situbondo yang berada di wilayah Besuki membawa mobil derek untuk menarik truk yang bannya terperosok di jembatan. Zainul mengaku belum bisa memastikan berapa kerugian ambruknya jembatan itu karena masih dihitung. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.